jangan menyerah. Atau orang bule sering bilang, never give up. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dari hari datang kepada hari, minggu datang kepada minggu, bulan datang kepada bulan, dan tahun datang kepada tahun. Setiap kita yang masih bernafas, setiap kita yang masih hidup, pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan ujian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-11 menceritakan tentang pengalaman Rasul Paulus ketika dia mengalami ujian, ketika dia menghadapi penderitaan, ketika dia mengalami aniaya, ketika dia mengalami hal-hal yang amat sangat tidak mengenakan bagi kehidupannya dia sendiri. Dia mengalami di penjara, dia mengalami aniaya, dan begitu banyak yang harus dialami oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, jangan menyerah, never give up. Menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah, menghadapi ujian demi ujian yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan menyerah. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak menyerah. Menghadapi ujian, menghadapi aniaya, menghadapi penderitaan, menghadapi proses hidup, Rasul Paulus tidak menyerah. Rasul Paulus tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Dia tetap menaruh harap dan percayanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus tahu bahwa lembah atau ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara adalah dengan maksud Tuhan ingin untuk membentuk karakter hidup kita. Ada hal-hal dalam hidup kita, karakter kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan tidak kepengen masih ada karakter itu dalam hidup kita. Tuhan izinkan ujian untuk memproses hidup saya dan hidup saudara, supaya saya dan saudara menjadi bejana tanah liat yang indah di pemandangan mata Tuhan. Nah, saudara, kalau ada ujian, kalau ada persoalan, kalau ada proses hidup yang datang di dalam kehidupan saya dan kehidupan saya, saudara, kita tidak perlu menyerah. Never give up. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mempersalahkan Tuhan, tetapi tetap mempercayai Tuhan. Kita percaya bahwa ujian-ujian ini Tuhan memang izinkan terjadi untuk dalam hidup saya dan hidup saudara, untuk membentuk karakter saya dan karakter saudara. Kita menjadi orang yang baru di depan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang punya pikiran yang positif. Kita menjadi orang-orang yang bisa bersikap positif. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertutur kata positif. Sehingga ujian itu justru akan membuat kita naik level. Kapasitas Tuhan diperbesar atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan diperbesar atas hidup kita. Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Dan saya percaya apa yang menjadi janji Tuhan, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Karena apa, saudara? Kita tidak menyerah menghadapi ujian kehidupan. Tuhan memberkati.